Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau cara penanganan ikan arowana yang insangnya itu melengkung ya. Jadi kalau misalkan kalian di rumah punya arowana yang bagian insangnya itu kayak dia sedikit terbuka, tapi bagian ujungnya itu dia memerlukan penanganan ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita lihat di belakang saya ini ada ikan arowana super red. Ini ukurannya mungkin sekitar udah 50 sentian, jadi udah lumayan dewasa. Nah kebetulan ikannya ini kondisinya dia mengalami tutup insangnya dia melengkung ya. Nah hari ini kita akan melakukan operasi untuk memperbaiki kondisinya. Tapi kalian nggak perlu khawatir, operasi tutup insang dari ikan arowana itu tidak terlalu beresiko. Beda halnya ketika kita melakukan operasi untuk drop eye atau operasi untuk arowana yang cakil ya. Itu dia lebih beresiko dan perlu keahlian yang lebih expert lagi. Nah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan operasi perbaikan tutup insangnya. Apa aja bahan-bahan dan alat yang kita perlukan. Nah, yang pertama tentu kalian harus punya ikannya ya. Kalau sudah, kemudian memang ikannya itu kondisinya memang perlu penanganan, maka kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, yang paling penting itu adalah ini. Ini adalah obat bius untuk ikan. Jadi ada beberapa merek sebenarnya, tapi yang kali ini saya gunakan adalah merek dari Ocean Free. Kalian bisa dapat dari Tokopedia atau Shopee, itu udah banyak yang jual. Nah ini ada di dalamnya sudah ada keterangan bagaimana cara pakainya dan takarannya seberapa, itu harus kalian ikuti. Karena kalau misalnya takarannya kurang, maka ikannya biusnya itu nggak sempurna juga. Ikannya masih terlalu sadar, jadi masih merasakan sakit dan juga masih bisa melawan. Kemudian jika takarannya terlalu banyak, maka ikannya malah bisa mati ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah patuhi aturan penggunaan yang ada di informasi produknya. Kemudian setelah obat bius, yang kedua adalah kita perlu baskom atau wadah apa aja, yang penting sebisa mungkin panjang ikannya itu tidak lebih panjang dibandingkan wadahnya. Jadi kalau bisa ikan itu dalam posisi tiduran gitu, bisa tiduran lurus. Tapi berhubung saya di sini nggak ada wadahnya, nggak tahu ini mungkin kayaknya wadahnya agak kecilan, tapi nggak apa-apa karena saya udah pernah melakukannya. Yang penting. Kemudian yang kedua kita butuh gayung. Nanti fungsinya untuk apa nanti ada ketika kita melakukan operasi. Kemudian kita butuh gunting. Nah, gunting ini pastikan guntingnya itu adalah gunting yang tajam dan bersih. Nah, tapi selain guntingnya itu harus tajam dan bersih, kita juga harus melakukan sterilisasi. Sterilisasinya bisa dengan alkohol ataupun pakai hand sanitizer juga bisa. Jadi nanti guntingnya dibersihin dulu pakai alkohol supaya ikannya nanti nggak infeksi setelah kita lakukan operasi untuk tutup insangnya ya. Kemudian selanjutnya kita perlu ini plastik untuk nangkep ikannya. Nah, plastik untuk nangkep ikannya ini pastikan, terutama kalau untuk ikan yang besar, pastikan dia ada beberapa lapis ya, karena ikan yang kita tangkap dengan plastik ini kondisinya masih sadar. Nanti kita biusnya ketika dia sudah masuk ke dalam plastik. Nah untuk ikan besar, terutama ukuran lebih dari 40 cm, maka minimal kita pakainya plastik 3 lapis ya. Pastikan cukup kuat supaya enggak ketika dia melawan plastiknya jebol, terus habis itu ikannya malah nabrak kaca atau sebagainya ya. Itu tips-tipsnya. Kemudian langkahnya apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama jelas kita harus, ini kan airnya tinggi ya. Untuk nangkep ikan
kita harus turunkan airnya. Kita harus kuras dulu akuariumnya, minimal sisain aja ya seukuran plastiknya, berarti sisain mungkin sekitar 30 cm. Fungsinya untuk apa? Karena kalau misalkan ikan sehat kemudian airnya tinggi, terutama ikan arawana, dia punya kemampuan untuk lompat ya. Kalau misalkan dia takut, dia bisa lompat keluar akuarium, kemudian kalau jatuh ke tempat yang keras efeknya bisa fatal. Maka itu kita hindari ya. Kemudian yaudah langsung aja kita lanjut ke tahap pertama. Tahap pertama maka kita kuras dulu akuariumnya. Nah, ini tadi kita udah kuras ya. Kita lihat ini mungkin sisa sekitar 25-30 cm aja. Nah, kalau udah dikuras, kemudian sekarang sebelum kita tangkap ikannya, kita siapin dulu obat biusnya ya. Ini obat bius. Untuk bius ikan, kalau di sini aturannya adalah berapa? Bentar. Dia butuh 1 mili obat bius dalam 4 liter air. Nah, 4 liter air itu bukan air akuariumnya ya, karena kita biusnya bukan di dalam akuarium. Kita biusnya adalah di dalam plastik. Maka kita kira-kira nanti plastiknya ini isinya berapa? Mungkin ini isinya nanti sekitar ya 4 literan itu. Jadi kita pakai di sini 1 mili. Tapi 1 mili ini jangan langsung nanti ketika ikan kita tangkap kita langsung masukin ke plastiknya, karena ini obatnya lumayan keras ya. Dia kalau kena sisik ikan nanti lendir dari sisik ikannya itu bisa iritasi dan ikannya biasanya penampilannya jadi kurang bagus ya kalau misalnya kita langsung kasih ini ke dalam plastiknya. Jadi makanya tadi kita butuh gayung. Nah, ini gayungnya udah ada airnya. Jadi 1 mili obat bius kita larutin dulu di air ini cukupnya. Jadi nanti waktu nyampur bakal konsentrasinya lebih rendah, nggak terlalu langsung kena sisik ikannya. Nah, ya, ekstra 1 mili. Ini kemasannya 150 mili soalnya. Baunya itu keras ya, lumayan. Kita aduk dulu. Kita pakai tangan. Nah. Kemudian kalau udah, kita tangkap dulu ikannya ya. Kita tangkap dulu ikan. Gimana cara tangkap ikannya? Nah, caranya tinggal gini aja. Ini plastik ya. Kita masukin dulu ke akuariumnya pelan-pelan biar ikannya nggak stres. Kemudian jadi jangan dipaksa ikannya masuk. Ikannya kalau bisa dibiarin aja masuk, diarahin aja nanti. Ya, kita isi air dulu biar bisa lurus plastiknya nanti. Kalau ikannya masuk, tinggal masuk aja. Agak panjangan.
sedikit ya. Kita arahin kepala ikannya untuk masuk ke plastiknya. Jangan dipaksa, biar dia masuk sendiri. Pelan-pelan aja. Kurang gede itu mukanya. Ini plastiknya sebenarnya agak kekecilan ya. Nah, sudah. Kita udah berhasil nangkap ikannya. Kemudian nggak perlu banyak-banyak ya. Kita kurangin sedikit. Nah, kita udah dapet ikannya. Kemudian kalau udah dapet kayak gini, kita bisa, nah ini obat biusnya tadi ya, kita masukin sedikit-sedikit. Gak apa-apa, ikannya pasti akan sedikit berontak. Udah, nanti kita tunggu dulu sampai ikannya sedikit kehilangan kesadaran. Kan belum nih. Kuat. Berapa menit? Ya tunggu sampai dia sedikit nunjukin kehilangan kesadaran. Dia balik gitu. Dia nanti pasti bakal bagian punggungnya dia bakal di bawah karena punggung itu lebih berat. Itu tandanya biusnya berarti udah berhasil. Gak apa-apa, gak usah takut. Tapi untuk jaga-jaga, kalau misalnya biusnya kurang, kita coba siapin lagi sedikit aja air sedikit sama biusnya. Kalau memang kondisi ikannya masih cukup sadar, maka kita tambahin lagi biusnya ya, karena kondisi ikan kan beda-beda sesuai sama ukuran ikannya juga dan kondisi kesehatan ikannya. Dia tenang. Udah mulai balik ya. Nah, ini kan kita lihat dia udah mulai agak nggak bisa lurus ikan. Kenapa kita nggak biusnya di akuarium? Kalau kita biusnya di akuarium, satu, obat bius yang kita pakai bakal lebih banyak. Dan yang kedua, yang jadi masalah adalah setelah dibius, ikan itu harus segera disadarin. Nanti setelah operasi selesai, kita harus langsung taruh dia di air yang bagus, ya. Kita harus segera taruh dia di air yang oksigennya cukup supaya dia cepat sadar lagi. Tapi kita kan cuman bius dia sementara biar dia cepat siuman. Nah, lihat tuh, dia udah mulai kebalik, ya. Dia udah mulai kebalik, tapi ini belum. Dia masih berusaha melawan obat biusnya. Sampai dia benar-benar kehilangan kesadaran. Kita tunggu aja.
kelihatan nggak ya? Kalau dia mulai apa namanya terbalik gitu. Tuh, mulai terbalik. Kelihatan kan? Jadi mulai apa namanya kehilangan kesadaran. Nah, kebalik lagi. Cari dulu aja. Ini mungkin sekitar 5 menitan dia baru apa namanya pingsan ikannya, baru terbius sempurna. Tapi ya tergantung kita pakai obat biusnya seberapa banyak juga. Nah, bagian apa namanya perutnya udah di atas, tapi ini masih berusaha ngelawan kan. Kalau memang kira-kira dia udah lumayan lama di atas kayak gini, kita bisa mulai taruh di baskom. Kita ambil ember dulu deh. Nah, tapi ini karena airnya kebanyakan, baskomnya kekecilan, kita agak kurangin dulu. Kalau nggak banjir nanti. Ini dia udah pingsan ya ikannya ya. Walaupun masih dia coba melawan, tapi nggak apa-apa. Kurang sedikit airnya. Udah ya. Kasih belum. Udah lemas ya? Dia udah lemas. Kalau dia masih sehat, pasti dia bakal lompat ya. Tapi ini masih agak kurang sih. Jadi biar kepalanya taruh bawah dulu. Biar dia tetap ngirup air yang ada obat biusnya ya. Tambah sedikit air. Apa ya tadi? Nah, kalau kita lihat coba terbalik, dia masih berusaha ngelawan. Nah, ini dia kan udah mulai nggak ngelawan ya. Terbalik kayak gitu udah nggak ngelawan, berarti itu udah biusnya udah cukup. Kemudian ini hand sanitizer sama ini guntingnya. Kita bisa langsung sterilisasi guntingnya pakai hand sanitizer biar nanti bekas lukanya tadi nggak infeksi. Nah, kalau udah kita cuci dulu. Posisi gitu udah aman ya? Ini posisi kayak gini udah aman. Nih. Mana yang insang melengkung itu tadi? Nah, insang melengkung tuh ini nih. Saya agak kurang sedikit, tambah sedikit aja. Ini ke ikan doang ya fokusnya. Lihat. Ya, jadi dulu pastikan ikannya benar-benar kondisinya udah siap dibius. Kalau dia masih berusaha ngelawan, itu berarti belum ya. Jangan sampai kita nyakitin ikannya. Kalau kita udah berhasil bius, dia udah hilang rasa sakitnya. Jadi ikannya nggak stres. Nggak apa-apa. Ikan terbalik ini tandanya biusnya bekerja.
belum ini. Kalau iritasi itu permanen nggak? Kalau iritasi ya sebenarnya nanti bisa sembuh, cuman kan lumayan lama ya, sayang lah kita udah bisa. Nah ini dia masih lumayan kuat nih, masih kurang jusnya ya, cepet dong. Kasihan dia kalau biusnya belum sempurna. Cantik banget ya. Ini warnanya sama sekali gak kena lampu kayak gini. Jadi udah cakep banget. Ini adalah ikan arwana super red. Ini kalau mau dibalikin gini masih berusaha ngelawan tuh. Dia udah balik tapi masih berusaha ngelawan. Coba ya. Nah, ini kalian yang bagian lembutnya ini potong aja. Itu dia nanti tumbuh lagi kok. Jadi nggak usah takut. Ini ada bagian yang lembek nih. Dipotong aja. Ada yang bagian keras kok. Ada bedanya, ada batasnya antara bagian yang keras dan bagian yang lembek. Mungkin nanti akan sedikit keluar darah, kalau yang bagian ujung gini masih belum. Biasanya yang agak keluar darah itu bagian yang Perbatasan ya? yang perbatasan antara tulangnya, karena di sana udah ada pembuluh darah. Tapi usahain juga lumayan dekat sama batas tulangnya. Kenapa? Karena biar nanti nggak balik lagi ya, insang yang melengkung tadi nggak balik lagi. Nah tapi kan ini cuma di sebelah sini aja nih. Yang lukanya cuma di sebelah sini. Kita operasinya apa cuma yang sebelah sini? Karena kalian pasti tanya kan? Enggak ya, kita tetap kanan kiri yang kita perbaiki. Kenapa tetap kanan kiri? Karena nanti nggak seimbang. Kasihan. Nah, sekarang yang sebelah sini dulu. Sebelah situ udah lumayan bersih. Nanti kita perbaiki lagi sedikit. Sayang ya, sebenarnya sayang karena yang sebelah sini kan normal, tapi nanti kalau misalnya sebelah sini nggak ikut potong juga, nanti yang sebelah sana itu tumbuhnya nggak bisa normal lagi. Dia tumbuh tapi biasanya bakal tetap balik lagi. Udah sebentar. Kasihan memang, tapi ya ini untuk kebaikan dia kok. Kalau bisa serapih mungkin motongnya.
biar nanti tumbuhnya juga rapi. Nah, sebelah sini udah, sebelah sini sebentar. Nah, sebelah sini masih kurang dikit. Tuh. Dah, selesai. Ini prosesnya udah selesai. Setelah proses selesai, kita bisa langsung angkat aja kalau ini. Dia udah. Nah, kita lihat ya. Kita langsung balikin ke akuarium. Nah. Udah, kita tinggal tunggu dia ikannya untuk siuman. Prosesnya udah selesai. Udah tunggu ikannya siuman, ya. Setelah dia dapat air yang kaya oksigen, dia nanti bakal cepat siuman. Nah, kita deketin aja dia di sininya. Kita deketin dia di. Nah, kucuran air sampai dia dapat kekuatan lagi. Jangan lama-lama ya prosesnya tadi kalau bisa. Semakin cepat kalian melakukan operasinya, kemudian semakin cepat ikannya dibalikin ke air yang oksigennya cukup, dia semakin bagus, semakin resiko dia untuk kenapa itu semakin kecil. Nah, kita lihat ya, tadi kan ikannya udah terbalik. Tadi saya sebenarnya agak lumayan panik juga. Mungkin tadi prosesnya lumayan agak lama, tapi kita lihat ikannya udah mulai berusaha untuk siuman ya. Nah, ketika ikan berusaha untuk siuman kayak gini, itu kalau bisa kita jauhin dari barang-barang yang mungkin bisa bikin dia cedera ketika dia belum seimbang ya. Ini kan dia masih goyang-goyang nih, berusaha melawan obatnya. Nah, habis itu aeratornya juga kalau misalnya ada aerator lain dimasukin ke akuarium ini dulu, jadi supaya kandungan oksigennya itu cepat balik lagi ya. Kita lihat, nah ikannya udah mulai bisa untuk berusaha normal, posisinya punggungnya nggak di bagian bawah lagi. Ini udah mulai siuman ya. Kita lihat, mana? Loh, ikannya udah mulai siuman. Kalau udah kayak gini, udah tinggal ditunggu aja. Dan proses operasinya udah selesai, tinggal kita tunggu hasilnya nanti. Nah, ini setelah 10 menit operasinya tadi berjalan ya. Kita lihat, ikannya udah mulai siuman, udah mulai keliling-keliling akuarium lagi. Jadi tandanya operasinya atau biusnya udah hilang dan insya Allah nggak ada efek yang merugikan yang dialami ikan setelah proses operasi tadi. Kita tinggal tunggu updatean pertumbuhan dari tutup insangnya tadi yang sudah dioperasi ya. Kita juga lihat di situ kayaknya sih walaupun tadi kita tambahin obat biusnya langsung ke airnya, tapi karena agak jauh dan dilarutin dulu, kayaknya nggak ada bagian dari sisiknya yang diiritasi karena obat bius ya. Tuh lihat, ikannya udah mulai muter-muter lagi, aman sendirian. Nah, udah cakep lagi. Nggak apa-apa, ini proses penyembuhan. Nah, untuk proses penyembuhan ini lebih baik ikannya jangan langsung dikasih makan.
kita puasain dulu minimal banget sehari ya. Jadi ini jam 10, kalau gitu paling enggak ya jam 10 besok baru dikasih makan, atau misalkan 2 hari atau 3 hari itu lebih bagus. Gak usah takut ikannya kelaparan, karena untuk ikan udah ukuran 50 cm kayak gini dia bisa puasa bahkan sampai 2 bulan ya. Makanya nggak apa-apa, mendingan dipuasain dulu sehari atau 2 hari. Walaupun kita kasih makan juga biasanya ikannya mungkin masih agak stres, walaupun dikasih makan dia juga nggak mau makan. Makanya mendingan sekalian dipuasain aja biar nafsu makan ikannya kembali lagi ya. Mungkin itu dulu. Selamat nonton video-video berikutnya.